wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya semuanya. Kelihatan suhu ya. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang kurang baik, ada yang kurang enak badan mungkin. Ini nggak ada ya. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi ya teman-teman. Sama aku Afin Indah Asma. Bisa dipanggil Afin. Kalau di kampus sih sebenarnya dipanggil Afin. Nanti bisa dipanggil Kak Afin, Bu Afin, Mbak Afin itu senamanya teman-teman saja. Nah, aku adalah mahasiswa dunia dan bahasa ini yang sekarang sedang menempuh pendidikan studi semester 4 dan hari ini aku adalah konselor yang akan mendampingi teman-teman sekalian dalam sesi konseling kelompok kita di pagi hari ini gitu. Mungkin supaya lebih ingat lagi ya nama-namanya, mungkin bisa perkenalan kembali. Mungkin nama panjang, nama panggilan, umur, kelas, mulai dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan, panggilannya Maman. Umur saya 13 tahun, saya dari kelas 1. kelas 7. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Fitriani Danasi, biasa dipanggil umur 16 Kelas 8. Itu kelas 9. Oke. Aku namanya Nurul Fauzia, biasa dipanggil Zia. Umur aku 14 tahun, dari kelas 8. Saya Emma Suciwati, bisa dipanggil Emma, ke umur 13, kelas 2. Kalian kelas 7 sama 8 ya? Gimana nih ya keadaan di sekolahnya? Enak? Gak enak? Capek karena habis wisuda, sibuk latihan buat ngisi acara wisuda kelas 9 kemarin. Oh, pada ngapain aja emang? Latihan apa ya, hadroh, terus dan banyak lagi. Ada hari-hari itu? Oh, nggak ada ya? Kok dulu juga nggak ada sih? Kebetulan aku alumni sini kan, jadi aku sedikit banyak tahu lah ya, mengenal lah. Tapi kalau alumni ini kayaknya bukan banget ya. Oke, gitu ya. Guys, gimana? Udah nyaman duduknya? Udah. Kalau belum nyaman, dinyamain sadar, gak apa-apa. Mau duduk sila di kursi juga. Oke, gitu. Udah enak? Oke, bisa kita lanjut. Ini semuanya udah pernah dengar soal konseling? Tidak. Ada yang pernah konseling? Aku pernah. Ada yang pernah, ada yang belum? Oke, kalau gitu aku jelasin terlebih dahulu ya teman-teman. Konseling itu sebuah forum diskusi bermusyawarah yang mini, yang kecil, karena ya kecil kan ya, cuma 5 orang itu, di mana sebenarnya konselingnya ada individu, ada kelompok. Kalau individu cuma berdua, aku sama someone gitu ya. Kalau yang kelompok kayak gini rame-rame, walaupun masih di lingkup yang kecil gitu ya. Oke, dan di dalam konseling itu kita bakal membahas suatu cerita, suatu permasalahan, suatu situasi yang mana teman-teman bisa saling berpendapat, bisa saling menimpali dan bertanya. Kemudian kita bisa merencanakan gimana sih enaknya ke depannya buat situasi itu gitu. Tapi walaupun di sini aku sebagai konselor, aku nggak bisa nih semata-mata memberikan saran kayak mending gitu deh
wisuda itu aku nggak bisa bilang, karena ini kan sifatnya diskusi, nggak adil dong kalau aku bilangnya kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu aku mengharapkan teman-teman ini nanti bakal aktif gitu ya, saling bertanya, saling berpendapat, gitu aja sih. Dan di dalam konsul ini aku berharap sekali bahwa apa yang kita bicarain di sini itu cuma ada di sini aja, nggak perlu dikeluarin ke mana-mana, nggak perlu disebarluaskan gitu ya. Karena aku juga menganggap kalau ya kita bakal bisa sama-sama menjaga rahasia gitu ya. Dan di dalam konsul sendiri teman-teman itu tuh ada waktunya. Yang pertama mungkin kita bisa aktif di sekitar 30 sampai 40 menit gitu. Nggak apa-apa? Abis ini ada kegiatan apa? Belajar pakai waktu itu ada? Oke. Gitu ya. Kemudian aku juga izin bawa beberapa perangkat ini untuk kayak pulpen, kertas dan lain-lain ini buat ngedata kalian, dan data ini juga nantinya bakal disimpan ya, nggak bakal ada mana, nggak bakal ada apapun. Oke. Dan di proses ini nanti teman-teman bisa bercerita terlebih dahulu secara singkat apa cerita yang mau dibawa, lalu kita sepakati satu cerita yang akan dibahas, terus yang lainnya nanti kita bisa lempar ke teman dulu. Oke? Mulai dari siapa? Tadi udah dari sini, sekarang dari Masnya. Apa ya? Saya ada sama kakak dari tengkar. Gitu, jadi bertengkar. Udah lama? Ya. Oke. Ya, sama-sama kakak ya, gitu. Next. Dari segi fisik sama teknik lain. Insecure. Insecure-nya yang gimana itu? Misal apa sih yang kamu rasain, yang kamu pikirin pas kamu lagi insecure itu? Aku ingin jadi anak-anak gitu. Pengen kayak teman-teman. Selanjutnya, Kalau sering ngerasa gak pede sama diri aku sendiri, terus kayak takut akan respon seseorang kalau aku tuh nunjukin diri aku seperti halnya aku ngejawab guru aku saat ditanya gitu. Aku tuh takut jawaban aku tuh salah, terus teman-teman aku tuh bakalan entah itu bully atau ngejek gitu. ada itu ya, nggak bisa diri, terus takut akan penilaian orang lain. Ya itu udah lama nggak? Lumayan. Ya. Terus sama ini, Aku pernah dibenci sama keluarga. gimana sih? Ya, Yang gimana? kayak apa itu, kayak disuruh-suruh tapi dibentak. Oh gitu. Kayaknya ada problem internal ya di dalam keluarga ini yang memang yang bisa kita kulik lagi. Oke, nah setelah dengar cerita-cerita yang teman-teman, kita nanti bahas yang ini. Atau mungkin ada yang pengen yang urgent banget juga dibahas gitu, yang mau dibahas. Kalau ceritanya aku dulu gimana? Gimana? Udah sedia? Oke, kalau gitu ceritanya Zia dulu ya. Nanti teman-teman bisa berpendapat nih tentang ceritanya Zia. Oke, ini bisa dilanjut ya? Zia gimana?
dirinya karena kayak ngerasa diri aku tuh kurang buat ngerasa gak bisa, terus apa ya, kayak gak percaya diri karena eh, lingkungan aku juga yang apa ya, yang kayak masa dikit nanti langsung jadi ketawaan gitu, terus jadi kayak kekurangan tuh jadi bahan lucuan gitu, jadi gak jadi makin gak pede, terus kayak makin takut akan penilaian orang itu ke diri aku sendiri gimana gitu, terus kayak entah mungkin mikirnya gitu atau enggak, tapi kayak mikir kalau orang itu tuh kalau responnya beda tuh kayak apa aku yang kurang atau gini gitu. Oke, dan takut akan kehilangan orang lain lah gitu ya berikutnya. Itu mulai kapan sih? Mulai aku SMP. Oh, mulai kelas 7 berarti? Ya, Nah, dari ceritanya Zia, berarti kira-kira ada dong ya pertanyaan-pertanyaan yang benarnya kalian tentang ceritanya Zia. Mungkin ada yang pengen nanya ke Zia? Apa aja? Belum ada. Atau mungkin pengen berpendapat gitu? Nggak ada? Kalau gitu udah cukup. Nah, sebenarnya nih terkait ketidakpercayaan dirinya Zia ini, Zia tuh pengen gimana sih tentang ini? pengennya tuh kayak aku tuh bisa puas gitu sama diri aku sendiri, tapi kayak ngerasa kurang, terus padahal udah bisa semaksimal mungkin, entah itu dari belajar, mungkin jadi aku bisa jawab atau lainnya, cuman kayak entah dari satu kesalahan tuh kayak jadi muncul banyak pertanyaan gitu, kurang ini gak sih, kurang itu gak sih, terus cuma bingung gimana caranya ngadepin itu. Gitu. Oke. Nah, ketika Zia merasa seperti itu, apa sih yang Zia lakuin? Nangis. Terus dari atau mungkin membawa ke perilaku-perilaku yang lain gitu. Apa jadinya lebih Iya, menutup diri atau jadi gimana? menutup diri, terus kayak jadi kepedean gitu, terus malu buat bergaul, jadi introvert. Jadi introvert. Oke. Nah, balik lagi ke teman-teman. Gimana nih pendapatnya tentang apa yang sudah sama Zia? Mas, gimana pendapatnya? Apa juga merasakan hal yang sama kayak Zia? Enggak. Oh, pasti punya percaya diri yang oke berarti ya. Gitu. Gimana nih dengan pengalaman yang negatif itu gimana? Gak apa-apa. Oke, mungkin ke teman-teman yang lain gimana pendapatnya buat cerita Zia? Kalian itu
bisa jadi percaya diri. Iya, siapa tahu bisa membantu dia. Atau mungkin kalian juga merasakan hal yang sama kayak sih. Sama. Oke, saya berarti lihat ya gitu. Kalau di kalian gimana sih? Yang mirip sama dia tadi di bagian mana? Percaya diri. Oh, nggak percaya diri. Lalu nggak percaya dirinya yang seperti apa? Sendirian. Sendiri. Diri. Murung juga sama ya sepertinya. Banyak? Benar. Yang bukan begini gimana maksudnya? Sama atau mungkin ada beberapa yang tahu? Oh, sama. Hanya kalau introspeksi semua ya. Masih di berapa? Enggak, atau nggak terlalu, atau belum yakin? Oke, nggak apa-apa ya guys. Kalau ada sesuatu yang emang diutarakan, nggak apa-apa diutarakan aja. Kan kita belajar bareng-bareng gitu. Oke, back to the topic. Bahasanya dia itu gak percaya diri, sedangkan dia pengen bisa lebih puas ya terhadap dirinya gitu. Nah, sedangkan yang dilakuin sama dia ini menutup diri, terus mengoreksi dirinya sendiri, terus ada apa itu namanya? Malu buat bergaul, jadinya agak tertutup gitu ya. Iya. Dan terus menerus memikirkan hal itu gitu sepertinya. Oke, kalau dipikir-pikir berat nggak sih teman-teman? Berat banget. Ya, kalau dia berat banget, kalau teman-teman berat nggak? Oke, sedikit berat. Nah, kalau gitu kita coba pikirin bareng-bareng nih. Aku pengen teman-teman berpikir. Dia kan pengennya dia puas sama dirinya sendiri. Pengen percaya diri lagi. Tapi yang dilakuin sama dia ini ngurung diri, terus nggak mencoba untuk berteman sama yang lain. Itu kira-kira bakal membantu dia buat mewujudkan keinginannya enggak? Enggak. Enggak. Kenapa kamu? Karena dia orang Oke, karena nggak sejalan gitu ya. Pengennya ke kanan, kok yang dilakuin begini gitu kan? Nah, dia juga berpikir demikian. Iya. Oke, berarti kita udah tahu nih. Berarti there's something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam ceritanya Zia. Nah, kalau Zia sendiri udah pernah ngelakuin sesuatu nggak sih terkait hal ini? Iya. Pernah mencoba buat kayak membuka diri gitu, bergaul. Cuma apa ya, kayak lingkungan temennya tuh bener-bener yang bikin down banget gitu. Gitu, down banget. Enggak banget sih. Down yang how? Gimana ya? Yang dia merasakan dia tuh kenapa sih, apa aku masalahnya, apa dia, aku nyakitin hatinya apa gimana gitu. Jadi pertanyaan buat diri sendiri. Oh, itu di lingkungan pertemanan saja. Kalau di
Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin ada nih yang pengen ditanyain ke Zia. Kayak, Zia kenapa kok gitu? Mungkin ada pertanyaan dari Zia. Gak apa-apa, ditanyain saja. Soalnya lingkungan pertemanan aku yang kayak apa ya, mereka tuh menganggap kekurangan seseorang tuh jadi itu tuh hal yang sepele gitu. Jadi mereka tuh bisa kapan aja bikin itu buat lelucon gitu, padahal mereka nggak tahu kalau itu tuh bisa bikin kayak bikin orang sakit hati gitu. Ternyata lingkungan pertemanannya Zia ini kurang sehat. Itu toksik. Oke, kalau jadinya toxic, kayak gengsi banget. Oh, gengsi ya? Iya. Oh, gengsi. Nah, untuk hal itu, ternyata Zia tuh udah pernah mencoba untuk membuka diri, udah mencoba buat bertemu lagi. Tapi balik lagi nih, ada di lingkungannya tuh anggap aja agak nggak enak gitu ya Zia. Lalu kembalilah ke kebiasaan sebelumnya, membunuh diri dan yang lain-lain. Kalau menurut teman-teman, dia harus gimana? Harus merubah bersama. Ya, harus dirubah. Itu betul. Itu ya yang bakal kita coba hari ini buat merubah harus. Nah, kalau menurut Masnya gimana? Apa sih yang mungkin oke buat dilakuin sama Zia? Jadi Gimana saja? percaya terhadap diri. Saya percaya diri itu sangat berpengaruh ya terhadap gimana caranya kita membawa diri, gimana kita berperilaku, terus juga bakal ngaruh gitu loh ke kehidupan kita. Betul Mas Bro. Nah, kalau menurutnya Emma gimana? Harus lebih berjuang. Berjuang dalam hal apa dulu? Berjuang untuk percaya diri. Nah, aku mau tanya nih teman-teman, kalau misal kalian ada di situasinya Zia, apa sih yang bakal kalian lakukan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya? Apa? Kira-kira apa yang kamu lakuin? Gimana ya? Ya, Pak, belum ada clue, belum ada jawaban. Oke, kalau gitu kita cari ya jawabannya. Oke, teman-teman. Aku pengen teman-teman membayangkan sesuatu. Membayangin kalau kita itu sebenarnya adalah sebuah bunga. Jadi kita tuh bunga gitu ya. Ada bunga mawar, ada bunga lili, ada bunga melati, ada bunga anggrek, sepatu, dan bunga yang lain-lain. Kalian melihat bunga-bunga itu cantik ya? Cantik. Terus, apakah warnanya mereka sama? Tidak. Enggak. Tapi mereka tetap cantik kan? Tetap cantik. Begitu juga sama kita. Kita beda-beda kan? Tapi apakah kita kekurangan sesuatu? Tidak. Apakah kita bukan bunga yang cantik? Tidak juga. Karena kita
setiap bunga punya warnanya sendiri, punya keunikannya sendiri, dan sebenarnya itu yang jadi titik uniknya manusia. Kan warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda, baunya juga beda nggak? Beda. Tapi emang bunga-bunganya jelek? Enggak. Enggak. Berarti kesimpulannya apa? Percaya diri. Kalau kita itu cemburu. Ya, betul. Bahwasanya setiap bunga itu punya cantik versi mereka sendiri, punya keunggulannya sendiri, ada ciri khasnya, dan kita juga kayak gitu. Dia punya keunggulannya, punya, terus orang punya, orang juga punya. Gitu. Itulah yang membentuk kita sebagai seorang insan. Makanya itu yang harus kita perhatiin gitu loh di dalam diri kita. Bahwasanya bunga itu juga cantik. Lalu apa yang aku khawatirkan? Gitu. Aku juga sama kayak mereka. Aku juga sama-sama cantik. Sama-sama punya unggulnya, sama-sama pintar, sama-sama punya akal. Tuh. Oke. Nah, sebenarnya kalian kan punya Zidan ya. Sebenarnya kalau menurut kalian sendiri itu artinya gimana sih? Apakah Zidan terlihat kurang mencintai dirinya sendiri? Dengan dia kan aktif organisasi, terus bisa bicara di sini juga sekarang, bisa cerita, itu juga bentuk mencintai diri sendiri, itu juga bentuk kepuasan terhadap diri sendiri. Mungkin dia belum sadar itu atau gimana? Coba kita bikin bareng-bareng dengan kita bercerita, dengan kita mungkin selfie, terus ngaca kayak ini aku hari ini cantik banget, atau dengan kita merapihkan baju kita, pakai pinggang, pakai dasi. Apakah itu sebuah cara untuk meningkatkan kepercayaan diri? Iya. Ya, kalau Tuntan gimana? Gitu. Oke, gitu. Tapi bisa kita lihat ya bahwasanya sebenarnya yang kalian lakukan sekarang dengan sekolah, dengan pakai seragam yang rapi, ini juga bentuk dari kepuasan kalian terhadap diri kalian sendiri. Itu teman-teman. Oke. Di sini aku mau mencoba untuk mengatakan sebuah kalimat, lalu nanti bisa kalian tiruin dan kalian apa ya? Kalian pakai bahasa kalian sendiri gitu. Mau kalian modif juga gak apa-apa. Di situasi yang sama ya kayak dia. Aku bakal bilang gini. Gak apa-apa jadi diriku yang hari ini. Gak apa-apa jadi aku karena aku juga cantik, aku juga pintar, aku juga berakal, aku bisa makan kayak yang lain, aku bisa nafas kayak yang lain, aku
juga punya bungaku sendiri dan aku bangga terhadap apa yang aku punya. Dan orang lain dia juga lepas. Dari saya lihat, Bisa. mungkin bisa dimotif gitu gak? Mungkin bisa kalian tiruin ya dari siapa dulu? Mau ditunjuk? Di aku kah? Boleh. Eh, Panjang saja. aku baik buat diri aku sendiri dan hari ini baik, besok belajar lagi lebih baik, terus aku hidup di atas diri aku sendiri. Mungkin orang lain itu cuma topingnya, jadi jangan dikhawatirin mungkinnya. Udah segitu aja. Oke, keren ya. Udah di custom pakai bahasanya dia sendiri gitu. Oke, lanjut ke teman-teman yang lain. Siapa dulu? Lutfi? Belum. Ke Erna? Ke Mas, siapa tadi? Mas Wawan? Oke, mungkin bisa dipersingkat gitu. Mungkin bagaimana kayak ini aku punya keunikanku dan aku bangga terhadap diriku sendiri. Itu bisa? Bisa? Bisa. Oke, siapa nih yang mau ngucap? Lutfi? Tadi katanya udah bisa kan? Iya. Yuk, coba. Kenapa dipakai sama bahasa itu sendiri? Ini aku dan aku bangga dengan diriku sendiri. Ya, sama bareng-bareng. Bareng-bareng aja kali ya. Iya, bareng ya. Oke, aku hitung nih 1, 2, 3. Ini aku dan aku. Ayo Ben. Gak apa-apa, bilang sama aku deh. Oke, 1, 2, 3. Ini aku dan aku bangga jadi diri aku sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dong. Itu merupakan statement yang keren gitu ya teman-teman, karena ya kalau nggak dimulai dari kita sendiri, siapa coba yang mau mulai kan, untuk mengakui diri kita sendiri, untuk memuaskan diri kita sendiri, karena yang kita miliki ya kita gitu. Jadi kalau kita nggak percaya sama diri kita, siapa yang percaya kita? Susah kan? Iya. Nah, mungkin sebelum itu ya, sebelum kita lanjut, aku bakal bikin sebuah kertas. Ini ada namanya kontrak gitu, kayak sebuah perjanjian gitu. Jadi teman-teman akan berjanji untuk berusaha
dirinya sendiri. Gitu. Nah, nanti kalian bisa tulis entah apapun di sini. Jadi kalau di sini ada nama kalian, terus ini kalian tanda tangan, boleh? Boleh. Boleh. Isinya 5 menit bisa. Ini nama dulu kan? Itu nanti namanya di bawah udah aku kasih. Selamat banget ya kalian nulisnya. Udah selesai. Sudah. Ayo menulis apa? Sudah guys. Letak namanya di mana ya? Di Bawah tanda kaki. iya, betul. Terserah nama lengkap, nama panggilan, nama sama coba pilih. Dah. Oh, sudah. Kita tunggu Bapak dulu ya. Bawah tanda kaki. Saya nulis sendiri.
Sudah teman-teman? Sudah. Oke, aku boleh melihat hasilnya? Boleh. Begitu. Gak apa-apa. Kamu suka yang mana sih? Oke, kembalikan juga. Bisa belajar ya. Oke, nah emang ya kalau kita mendengar ucapannya orang lain, kalau ada bisnya. Ada namanya hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Sama kayak takdir kan. Ada yang bisa kita usahain dan ada yang enggak gitu. Dan yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Sedangkan orang lain itu hal eksternal, gitu kan ya. Oke. Nah, udah lega? Udah. Kalau dia sendiri gimana setelah kita diskusi tadi? Lebih sadar kalau aku kurang berusaha, malah lebih menutup diri, lebih milih buat menutup diri, terus kurang bersyukur juga. Oh gitu. Oke, yang lain gimana? Closing statement sebelum kita selesai nih. Ya, sih kita selesai. Siapa yang mau bilang sesuatu? Yang mau ngasih kesan-kesan? Aku karena yang lain pada diem jadi aku. Oke, boleh. Makasih buat semuanya soalnya setelah adanya konten ini aku jadi lebih sadar kalau ternyata kita tuh mikirin orang tuh benar-benar bikin kita terpuruk banget, terus jadi lupa buat bersyukur juga. Gitu. Padahal kita punya hal yang unik gitu ya di diri kita sendiri. Mungkin Wawan mau ngasih kesan-kesan? Yuk, ayo. Siapa sih, Emma? Satu lagi, siapa? Oke, kalau gitu katanya deh, gimana perasaannya habis ini ada pengalaman baru gitu. Apa, gimana? Gak apa-apa. Kayaknya malu ya. Oke, kalau gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman. Kita belajar dari situasinya Erna, situasinya Zia, dimana dia nggak percaya diri dan dia terus bela diri, banyak berteman dan terus mengoreksi dirinya sendiri. Ternyata itu adalah hal yang kurang baik gitu, di hidupnya gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa ternyata kita tuh unik, kita tuh punya passion sendiri loh, kita tuh punya keindahannya sendiri loh, dan nggak apa. Dan kalau ngurusin orang lain ya nggak bakal habis-habis. Nah, aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada Erna, Zia, Lutfi sama Wawan karena udah menyempatkan waktunya, udah meluangkan waktunya yang cukup lama ya buat diskusi kita, dan nanti kertasnya bisa disimpan, mungkin mau ditempel di kamar, di casing, di buku atau gimana sebagai pengingat gitu ya kalau
menulis hal seperti itu. Itu bakal membawa gimana kalian nanti harapannya. Oke, sebenarnya karena berbagi ya memberikan buku pengetahuan baru juga ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Nanti atau cerita-cerita selanjutnya bisa kita bahas lebih lanjut ya. Lalu punya nanti bisa kita evaluasi. Nanti mungkin Zia juga bisa mencatat progresnya gitu, biar bisa dibaca. Oke, lalu kita evaluasi kembali. Makasih, selamat beraktivitas, selamat makan, selamat ngapain gitu. Oke, kalau gitu aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.